Perkenalkan, kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan mengenai minyak atsiri yang berasal dari temu ireng. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Intan Rizkiana, teman saya, dan teman saya yang satunya lagi namanya Muhammad Rizky Fauzi. Kemudian saya, Faiza Malia Solihah. Temu ireng mempunyai nama latin yaitu Curcuma aeruginosa rox adalah jenis tumbuhan yang rimpangnya dimanfaatkan sebagai campuran obat atau jamu. Temu ireng dikenal pula sebagai temu erang, temu hitam, atau temu lotong. Rimpang temu ireng mengandung saponin, minyak atsiri, flavonoid, kurkuminoid, zat pahit, damer, lemak, mineral, minyak, dan saponin. Kandungan minyak atsiri terbesar terdapat pada irisan temu ireng dan kadar minyak atsiri maksimal terdapat pada waktu rimpang belum bertunas dan mengeluarkan batang atau daun yang tumbuh. Pada rimpang temu ireng, komponen terbanyak adalah 2,25-trimetil 2,2H 5,6 dihidropirano 3,49 indan 1 on sebanyak 40,11% dan 1,8 sineol sebanyak 13,23%. Minyak atsiri temu ireng yang diperoleh dengan distilasi mendapatkan yield sebesar 0,17% minyak. Temu ireng memiliki kandungan minyak atsiri yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Minyak atsiri dari temu ireng padahal mempunyai aroma herbal yang sangat bermanfaat. Berikut merupakan struktur dari molekul senyawa 2,25-trimetil-2H 5,6 dihidropirano 3,49 indan 1 on yang ada di gambar 1. Kemudian gambar 2 itu adalah sineol. Minyak atsiri berupa cairan kental kuning emas mengandung monoterpen dan sesquiterpen. Monoterpen Curcuma aeruginosa terdiri dari monoterpen hidrokarbon, yaitu alpha-pinin dan decamfen, kemudian monoterpen alkohol, yaitu deborneol, kemudian monoterpen keton, yaitu decamfer, dan monoterpen oksida, yaitu sineol. Berikut merupakan karakteristik minyak atsiri temu ireng. Karakteristiknya yaitu titik didih, itu 140 sampai 260 derajat Celcius. Kemudian karakteristik kedua yaitu densitasnya itu sebesar 0,81 sampai 0,88 gram per mili. Kemudian warnanya kuning kecoklatan atau coklat atau coklat tua. Kemudian aromanya aromatik yaitu sangat aromatik. Kemudian karakteristik selanjutnya kandungan monoterpeniot atau hidrokarbon itu sebesar 59,26%. Kemudian sesquiterpeniotnya 40,74 kompon. Kemudian indeks biasnya 1,4877 sampai 1,4964. Kemudian berikut merupakan komponen minyak atsiri temu ireng. Komponen yang pertama itu alpha-pinin, itu kandungannya 2,41%. Kemudian sabinin kandungannya sebesar 2,40. Kemudian afaterpin sebesar 31,50%. Kemudian camphor sebesar 15,58%. Kemudian bomeol sebesar 4,48%, kemudian isobomeol sebesar 2,53%, kemudian tumeron sebesar 2,71%. Kemudian ada artumeron sebesar 1,50%. Kemudian yang terakhir ada zerumbon sebesar 8,75%. Memasuki poin yang selanjutnya yaitu manfaat dari temu ireng. Yang pertama, temu ireng dapat digunakan
sebagai bumbu masak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tumbuhan temu memang digunakan awalnya untuk masak. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai obat atau campuran obat dan jamu. Untuk obat apa aja sih? Sebagai obat batuk, sebagai obat penambah nafsu makan, kemudian dapat melancarkan keluar darah kotor setelah melahirkan, kemudian untuk mengobati penyakit kulit seperti kudis dan borok, kemudian perut mules, sariawan, batuk, sesak nafas, cacingan, encok, dan kegemukan badan. Itu beberapa penyakit yang dapat diobati dengan temu ireng. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sebagai antibakteri. Yang keempat, dapat diolah menjadi minyak atsiri yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk aromaterapi, balsem, sabun. Karena apa? Karena kemampuannya memberikan efek relaksasi. Kemudian memasuki poin selanjutnya, yaitu budidaya tanaman temu ireng. Yang pertama, ada persiapan lahan. Bersihkan lahan dari gulma dan cangkul hingga kedalaman 20 hingga 30 cm untuk memperbaiki struktur tanah. Kemudian, biarkan lahan selama 1 minggu setelah pengolahan. Kemudian, lakukan pemupukan dengan pupuk kandang atau kompos sebanyak 15 hingga 20 ton per hektar. Kemudian tabur merata di lahan. Lalu, buatlah bedengan dengan ukuran lebar 2 meter dan sesuaikan panjangnya dengan kondisi lahan. Tinggi bedengan biasanya sekitar 25 hingga 45 cm dan jarak antar bedengan 30 hingga 50 cm. Yang kedua ada pembibitan. Pembibitan dibagi menjadi dua, yaitu dengan rimpang dan dengan anakan. Yang pertama, bila dengan rimpang, semai rimpang temu hitam dengan ditutupi tanah sedalam 10 hingga 15 cm pada tempat teduh dan lembab. Lalu siram persemaian pada saat pagi dan sore dan jaga agar tetap lembab. Kemudian saat tunas muncul, potong-potong rimpang dengan ukuran cukup besar. Tiap rimpang sebaiknya terdiri dari 2 hingga 3 mata tunas. Kemudian angin-anginkan rimpang di tempat teduh selama kurang lebih 2 hari sebelum ditanam. Lalu dengan anakan. Pisahkan anakan dengan menggali tanah di sekitar anakan. Kemudian potong rimpang yang menghubungkan anakan dengan induk. Anakan yang telah dipisahkan dapat langsung ditanam. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga ada penanaman. Buatlah lubang tanam dengan jarak tanam 25 cm hingga 45 cm dalam satu barisan 25 cm dan antar barisan 45 cm. Kedalaman lubang tanam dibuat sekitar 20 cm. Kemudian biarkan lubang terbuka selama 1 minggu. Kemudian masukkan bibit dengan posisi tunas tegak. Kemudian bumbun sampai rata dengan tanah. Tahap yang keempat ada pemeliharaan. Lakukan penyulaman 2 minggu setelah penanaman bila ada tanaman yang mati. Lalu apabila akar atau rimpang terlihat muncul di permukaan, lakukan pembumbunan. Kemudian lakukan penyiangan dengan hati-hati secara manual. Lalu berikan pupuk susulan setelah tanaman berumur 6 bulan. Lakukan pemupukan setelah penyiangan. Apabila tidak hujan, lakukan sistem lab untuk pengairan. Genangi bedengan dengan air. Kemudian tahap kelima ada pengendalian hama penyakit. Musnahkan tanaman dengan cara memotong dan membakarnya agar tidak menular. Biasanya hama berupa ulat karena diokels. Kendalikan secara manual apabila hama masih sedikit. Kemudian lakukan penyemprotan hanya apabila serangan sudah meluas. Sedapat mungkin gunakan pestisida nabati. Bisa membuatnya dengan mengekstrak daun sirsak serbuk biji mimba yang dicampur dengan ekstrak brotowali. Kemudian lakukan penyemprotan saat pagi sebelum matahari terbit atau sore hari. Atau bisa juga membuatnya dengan cara mengambil bahan dari rimpangnya yang kemudian ditumbuk halus dengan dicampur air kencing sapi. Campuran ini diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:2 hingga 6 liter. Gunakan untuk mengendalikan berbagai jenis serangga penyerang tanaman. Yang terakhir, ada pemanenan. Cara-cara memanen yaitu lakukan pemanenan saat bagian tanaman di atas permukaan tanah tampak mengering. Umur tanaman 10 bulan bila bibit berasal dari rimpang induk atau 2 tahun bila bibit berasal dari rimpang anakan.
Kemudian gali tanah dengan garpu secara hati-hati. Lalu bersihkan rimpang dari tanah dan kotoran, kemudian cuci dengan air hingga bersih. Lalu angin-anginkan rimpang hingga kering dari air. Simpan rimpang di tempat yang bersih dan kering. Penjemuran hasil irisan rimpang empon-empon paling baik dilakukan di atas anyaman bambu atau widik yang ditaruh di atas rak setinggi 1 meter. Ukuran widik lebar 1,5 meter dengan panjang sekitar 6 meter. Penjemuran dengan wadah demikian akan menghasilkan kualitas rimpang kering paling baik. Setiap 2-3 jam harus dilakukan pembalikan atau pengadukan agar proses pengeringan berlangsung lebih cepat dan kualitas umbi kering lebih baik. Untuk memperoleh irisan rimpang kering dengan kadar air 15%, diperlukan waktu pengeringan sekitar 3 hari dalam cuaca terik. Namun, agar kadar air mencapai 10%, rimpang kering tersebut perlu dikeringkan lagi dengan dryer atau pengering. Baik dryer dengan sumber panas matahari, kayu, minyak bakar maupun listrik. Rimpang kering ini bisa langsung dipasarkan. Produksi minyak atsiri temu ireng. 1. Ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan dua zat atau lebih dengan menggunakan pelarut yang tidak saling campur. Berdasarkan fase yang terlibat, terdapat dua jenis ekstraksi, yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat cair. Pemindahan komponen dari padatan ke pelarut pada ekstraksi padat cair melalui 3 tahapan, yaitu difusi pelarut ke pori-pori padatan atau ke dinding sel. Di dalam dinding sel terjadi pelarutan padatan oleh pelarut, dan tahapan terakhir adalah pemindahan larutan dari pori-pori menjadi larutan ekstrak. Ekstraksi padat cair dipengaruhi oleh waktu ekstraksi, suhu yang digunakan, pengadukan, dan banyaknya pelarut. Wilson dan Walker, 2000. Tingkat ekstraksi bahan ditentukan oleh ukuran partikel bahan. Bahan yang diekstrak sebaiknya berukuran seragam untuk mempermudah kontak antara bahan dan pelarut sehingga ekstraksi berlangsung dengan baik. Sudarmaji, 1996. Terdapat dua macam ekstraksi padat cair, yaitu dengan cara soklet dan perkolasi, dengan atau tanpa pemanasan. Matsoni, 1997. Menurut Matsoni 1997, metode lain yang lebih sederhana dalam mengekstrak padatan adalah dengan mencampurkan seluruh bahan dengan pelarut, lalu memisahkan larutan dengan padatan tak terlarut. Ekstraksi senyawa aktif dari suatu jaringan tanaman dengan berbagai jenis pelarut pada tingkat kepolaran yang berbeda bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimum, baik jumlah ekstrak maupun senyawa aktif yang terkandung dalam contoh uji. Prosedur klasik untuk memperoleh kandungan senyawa organik dari jaringan tumbuhan kering adalah melalui ekstraksi berkesinambungan atau 6 bertingkat menggunakan beberapa pelarut yang berbeda tingkat kepolarannya. Justina, 2008. Ekstraksi ini dilakukan secara berturut-turut, dimulai dengan pelarut nonpolar, misalnya N-heksana atau kloroform, dilanjutkan dengan pelarut semipolar, etil asetat atau dietil ether, kemudian dilanjutkan dengan pelarut polar, metanol atau etanol. Pada proses ekstraksi akan diperoleh ekstrak awal, yang mengandung berturut-turut senyawa nonpolar, semipolar, dan polar. Hostetman dan kawan-kawan, 1995. Hasil ekstrak yang diperoleh tergantung pada beberapa faktor, yaitu kondisi alamiah senyawa tersebut, metode ekstraksi yang digunakan, ukuran partikel contoh uji, kondisi dan waktu penyimpanan, lama waktu ekstraksi, dan perbandingan jumlah pelarut terhadap jumlah contoh uji. Amarowicz dan kawan-kawan, 1991. 2. Distilasi. Untuk memurnikan campuran senyawa di mana komponen-komponen yang akan dipisahkan memiliki titik didih yang jauh berbeda. Jika campuran dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Distilasi adalah teknik pemisahan kimia untuk memisahkan dua atau lebih komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang jauh. Suatu campuran dapat dipisahkan dengan destilasi biasa ini untuk memperoleh senyawa murni.
Senyawa yang terdapat dalam campuran akan menguap saat mencapai titik didih masing-masing. Distilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Aplikasi distilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol.